Ini adalah kisah yang mengharukan, seorang kakek tua yang tinggal di hutan, dan bersahabat dengan seekor kingkong raksasa. Beginilah kisahnya. Di sudut hutan Kalimantan yang lebat, hidup seorang kakek tua, bernama Pak Raji. Dia tinggal sendirian, di sebuah rumah kayu kecil di pinggir sungai. Pak Raji bukan orang biasa, dia adalah seorang penjaga hutan yang mengabdikan hidupnya, untuk melindungi alam. Setiap hari, dia berjalan menyusuri hutan, berbicara dengan pepohonan, dan memantau hewan liar. Namun, hidupnya yang sunyi berubah total, ketika dia bertemu dengan sosok yang tak terduga. Suatu pagi, suara gemuruh mengguncang tanah di sekitar rumah Pak Raji. Dia mengira itu hanya gajah liar yang sering lewat. Namun, saat dia keluar dari rumah, dia melihat sesuatu yang jauh lebih besar, seekor kingkong raksasa, berdiri di tengah hutan, menatapnya dengan mata tajam. Tubuhnya sebesar bukit kecil, dengan bulu hitam lebat dan wajah penuh bekas luka. Pak Raji terkagum, namun entah mengapa dia tidak merasa takut. Kingkong itu menggeram pelan, seolah memberi peringatan. Tapi Pak Raji, dengan keberanian yang tak biasa, mendekatinya perlahan. Dia membawa sekeranjang buah yang biasa dia kumpulkan untuk monyet-monyet di hutan. "Kamu lapar?" "Ya," katanya lembut. Kingkong itu mengendus buah-buahan tersebut, lalu mengambil satu dengan hati-hati menggunakan jari-jarinya yang besar. Dari sinilah awal persahabatan mereka. Hari-hari berikutnya, Pak Raji mulai menyadari bahwa kingkong itu bukan hanya binatang liar. Dia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kingkong sering mengikutinya saat dia berjalan di hutan, membantu mengangkat kayu berat, bahkan melindunginya dari bahaya seperti ular berbisa dan harimau. Pak Raji menamainya Rimbo, sesuai dengan habitat tempat mereka bertemu. Namun, tidak semua orang senang dengan kehadiran Rimbo. Para penebang liar yang sering merusak hutan, mulai merasa terganggu. Mereka takut pada Rimbo dan melihatnya sebagai ancaman. Pak Raji tahu bahwa suatu hari, dia harus melindungi sahabat barunya dari ancaman manusia. Tapi bagaimana caranya melindungi makhluk sebesar itu? Berita tentang kingkong raksasa di hutan Kalimantan menyebar dengan cepat. Para pemburu, peneliti, dan bahkan media mulai berdatangan. Mereka ingin menangkap Rimbo, entah untuk penelitian atau keuntungan pribadi. Hutan yang dulunya tenang kini dipenuhi orang-orang asing dengan senjata dan alat berat. Pak Raji mencoba menyembunyikan Rimbo di bagian terdalam hutan. Dia menunjukkan gua tua yang tersembunyi di balik air terjun. "Rimbo, kamu harus tinggal di sini untuk sementara waktu. Ini untuk kebaikanmu," kata Pak Raji dengan nada cemas. Rimbo mengangguk, seolah mengerti. Namun, dia tampak gelisah setiap kali mendengar suara mesin dan tembakan di kejauhan. Suatu malam, sekelompok pemburu berhasil menemukan jejak Rimbo. Mereka membawa senapan bius dan jaring besar. Pak Raji, yang mendengar langkah mereka, segera berlari menuju gua. Dia berteriak kepada Rimbo, "Pergilah ke atas bukit, jangan biarkan mereka menangkapmu." Namun, Rimbo tidak mau meninggalkan sahabatnya. Pertempuran terjadi di tengah hutan. Rimbo melawan dengan sekuat tenaga, mengguncang pohon-pohon dan menghalangi jalan para pemburu. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Pak Raji, dengan keberanian luar biasa, menghadang salah satu pemburu yang mencoba menembak Rimbo. "Hentikan ini, dia tidak berbahaya," teriaknya. Tapi, para pemburu tidak peduli. Saat situasi semakin genting, Rimbo mengeluarkan raungan yang mengguncang hutan. Suara itu memanggil semua hewan di sekitarnya. Dalam hitungan menit, kawanan gajah, monyet, dan burung-burung besar datang membantu. Mereka menyerang para pemburu, memaksa mereka melarikan diri. Namun, Rimbo terluka parah dalam prosesnya. Pak Raji menangis melihat sahabatnya terjatuh ke tanah. Pak Raji merawat luka-luka Rimbo,
dengan obat-obatan tradisional, yang dia buat dari tumbuhan hutan. Kamu akan sembuh, Rimbo. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi, katanya sambil mengusap kepala sahabatnya. Namun, dia tahu bahwa ancaman belum berakhir. Selama manusia masih mengincar hutan ini, Rimbo tidak akan pernah aman. Pak Raji memutuskan untuk bertindak. Dia mengumpulkan penduduk desa sekitar, dan bercerita tentang pentingnya melindungi hutan. Dia juga melaporkan aktivitas pemburu, dan penebang liar, ke pihak berwenang. Dengan bantuan penduduk lokal, mereka membentuk patroli hutan untuk menjaga wilayah tersebut. Sementara itu, Rimbo mulai pulih. Dia kembali menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Bersama Pak Raji, Rimbo membantu penduduk desa, membangun pertahanan alami, seperti menanam pohon berduri, di sepanjang batas hutan, dan membuat jebakan untuk menghalangi kendaraan penebang liar. Kisah tentang King Kong raksasa, yang melindungi hutan mulai menyebar, namun kali ini dalam nada yang berbeda. Orang-orang mulai melihat Rimbo sebagai simbol kekuatan alam, dan persahabatan. Bahkan, pemerintah setempat akhirnya menetapkan hutan itu sebagai kawasan konservasi yang dilindungi. Di akhir cerita, Pak Raji duduk di atas bukit bersama Rimbo, melihat matahari terbenam di atas hutan yang kembali damai. Kita berhasil, sahabatku. Hutan ini adalah rumahmu, dan aku akan selalu ada di sini untuk menjaganya, kata Pak Raji. Rimbo mengeluarkan suara rendah, tanda persetujuan dan terima kasih. Namun, pertanyaan tetap menggantung, sampai kapan manusia bisa hidup berdampingan dengan alam tanpa menghancurkannya? Hutan Kalimantan kembali damai setelah perjuangan panjang antara Pak Raji, Rimbo, dan penduduk setempat, melawan para pemburu dan penebang liar. Namun, di balik ketenangan itu, bahaya baru mulai mengintai, kali ini dari orang-orang yang tidak disangka. Seorang pejabat pemerintah daerah, Pak Sabar, yang dulu mendukung konservasi hutan, tiba-tiba berubah sikap. Dia mulai menunjukkan minat untuk mengubah sebagian hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Pak Sabar mendekati Pak Raji dengan senyuman palsu, dan kata-kata manis. Pak Raji, saya paham betapa pentingnya hutan ini. Tapi bayangkan jika kita mengelola sebagian kecilnya, untuk kelapa sawit. Kita bisa membantu ekonomi desa, sekaligus tetap melestarikan hutan. Bagaimana menurut Bapak? Tanya Pak Sabar sambil menyodorkan selembar dokumen. Pak Raji, yang sudah curiga sejak awal, membaca dokumen itu dengan hati-hati. Pak Sabar, kalau sebagian kecil hutan ini dirusak, lama-lama semua akan hilang. Hutan bukan hanya soal pohon, tapi soal kehidupan. Rimbo, hewan-hewan lain, bahkan kita, semuanya bergantung pada hutan ini, Pak Raji dengan tegas. Namun, jawaban itu tidak menyenangkan hati Pak Sabar. Dengan diam-diam, dia mulai bersekongkol dengan kelompok penebang liar, yang masih mengincar hutan. Dalam beberapa minggu, pohon-pohon di sisi hutan mulai ditebang lagi, dan kali ini, mereka melakukannya dengan peralatan berat. Rimbo, yang selalu waspada, segera menyadari kehadiran mereka. Dia menggeram keras, memberitahu Pak Raji bahwa ancaman telah kembali. Pak Raji dan Rimbo mencoba menghentikan kerusakan itu, tetapi kali ini musuh mereka lebih kuat dan licik. Penebang liar memiliki alat berat, yang tidak bisa dilawan hanya dengan kekuatan hewan hutan. Rimbo bahkan nyaris tertangkap dalam salah satu jebakan besar, yang dipasang oleh mereka. Dalam situasi penuh tekanan itu, Pak Raji sadar, bahwa dia membutuhkan bantuan lebih besar. Pak Raji memutuskan untuk pergi ke kota, sesuatu yang jarang dia lakukan. Dengan membawa bukti kerusakan hutan, dia menemui seorang aktivis lingkungan, bernama Bumaya, yang dikenal dalam memperjuangkan kelestarian hutan Kalimantan. Bumaya,
yang awalnya kagum mendengar cerita tentang King Kong raksasa, akhirnya tergerak ketika melihat foto-foto Rimbo dan kerusakan yang terjadi. Pak Raji, ini bukan hanya soal hutan Anda. Ini adalah simbol perlawanan terhadap eksploitasi yang merusak lingkungan. Kita harus melibatkan masyarakat lebih luas, kata Bu Maya penuh semangat. Dalam beberapa hari, Bu Maya mengorganisir konferensi pers, mengundang wartawan lokal dan internasional untuk melihat apa yang terjadi di hutan tersebut. Kisah tentang Pak Raji dan Rimbo menjadi sorotan media. Foto Rimbo yang besar dan terluka menyentuh hati banyak orang. Bahkan, ada gerakan di media sosial yang mendukung perlindungan hutan Kalimantan. Tekanan publik mulai dirasakan oleh para pejabat yang terlibat, termasuk Pak Sabar. Namun, bukannya menyerah, Pak Sabar justru semakin terpojok dan merencanakan sesuatu yang lebih berbahaya. Sementara itu, Rimbo mulai gelisah. Dia merasa kehilangan kebebasannya karena terlalu banyak perhatian dari manusia. Pak Raji mencoba menenangkan sahabatnya itu. Ini untuk kebaikanmu, Rimbo. Kita harus melawan mereka dengan cara yang benar. Percayalah padaku, kata Pak Raji sambil mengelus kepala Rimbo. Namun, malam itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Rimbo tiba-tiba menghilang dari gua tempat dia biasa beristirahat. Pak Raji panik, takut sahabatnya telah ditangkap. Tapi siapa yang membawa Rimbo, dan kemana dia dibawa? Pencarian Rimbo menjadi prioritas utama bagi Pak Raji dan penduduk desa. Mereka menemukan jejak besar di tanah yang mengarah ke sisi hutan yang rusak. Pak Raji mengikuti jejak itu dengan hati-hati, berharap bisa menemukan sahabatnya sebelum terlambat. Ketika mereka sampai di lokasi yang dituju, mereka menemukan Rimbo diikat dengan rantai besar di tengah area terbuka. Di sekelilingnya ada alat berat dan kelompok bersenjata yang dipimpin oleh Pak Sabar. Pak Raji, saya tidak ingin ini terjadi. Tapi Anda memaksa saya untuk mengambil tindakan. Rimbo ini terlalu berbahaya untuk dibiarkan bebas. Dia bisa dijual, dan hasilnya bisa membantu desa. Bukankah itu lebih baik daripada membiarkan dia hidup di hutan tanpa manfaat, kata Pak Sabar dengan nada marah. Pak Raji, yang tidak tahan melihat sahabatnya terikat, berteriak, Pak Sabar, Anda tidak mengerti apa-apa tentang kehidupan. Rimbo adalah penjaga hutan ini, Anda tidak akan bisa menggantinya dengan uang. Namun, sebelum Pak Sabar bisa menjawab, Rimbo mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi. Dengan kekuatan yang luar biasa, dia memutuskan rantai besi yang mengikatnya. Para penebang dan pemburu panik, berlarian ke segala arah. Rimbo, meski terluka, melawan mereka dengan seluruh kekuatannya, menghancurkan alat berat dan menjatuhkan pohon-pohon yang sudah mereka tebang. Pak Raji, bersama penduduk desa, ikut membantu dengan membuat jebakan untuk menghentikan kendaraan para penebang liar. Bahkan, Bu Maya dan timnya tiba dengan polisi dan wartawan, merekam pertempuran dramatis itu. Di tengah kekacauan, Pak Sabar mencoba melarikan diri, tetapi dia akhirnya ditangkap oleh polisi. Setelah pertempuran selesai, Rimbo berdiri di tengah hutan yang kini hancur sebagian. Dia tampak lelah, tapi matanya memancarkan kekuatan. Pak Raji mendekatinya dan berkata, "Kamu telah melindungi rumahmu, Rimbo. Tapi kita belum selesai. Kita harus membangun kembali semuanya." Hari itu menjadi titik balik besar. Pemerintah, yang tidak tahan dengan tekanan publik, akhirnya menjadikan seluruh wilayah hutan sebagai kawasan konservasi nasional. Rimbo, sang King Kong raksasa, menjadi simbol perjuangan melawan eksploitasi lingkungan. Pak Raji dan penduduk desa melanjutkan hidup mereka dengan menjaga hutan dan memastikan tidak ada lagi ancaman yang datang. Namun, setiap malam, Pak Raji sering bertanya dalam hati,
apakah manusia benar-benar bisa berubah, atau ini hanya sementara sebelum kehancuran berikutnya datang, hanya waktu yang akan menjawab. Setelah menyelesaikan pembangunan Ka'bah, Ibrahim melanjutkan misinya, untuk menyebarkan tauhid kepada masyarakat lain di berbagai wilayah. Ia sadar, bahwa masih banyak umat manusia yang hidup dalam kegelapan penyembahan berhala. Dengan hati penuh cinta, ia melangkah ke negeri-negeri baru, bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang sombong, dan masyarakat yang keras kepala. Di salah satu perjalanannya, Ibrahim tiba di sebuah wilayah, yang diperintah oleh Raja Namrud, seorang penguasa yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Namrud terkenal dengan kekejamannya, tetapi Ibrahim tidak gentar untuk menyampaikan pesan Allah. Ia menghadap raja itu dengan penuh keberanian. "Siapakah Tuhanmu, wahai Ibrahim?" tanya Namrud dengan angkuh. "Tuhanku adalah Dia yang menghidupkan dan mematikan," jawab Ibrahim tegas. Namrud, dalam upaya menunjukkan kekuasaannya, memerintahkan agar 2 tahanan dihadapkannya, 1 dibebaskan dan 1 lagi dihukum mati. "Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan," katanya dengan bangga. Namun, Ibrahim tidak terperdaya oleh tipu daya Namrud. Ia berkata, "Tuhanku adalah Dia yang menerbitkan matahari dari timur. Jika engkau Tuhan, terbitkanlah matahari dari barat." Namrud terdiam. Ia tidak mampu menjawab tantangan itu. Meskipun demikian, ia menolak menerima kebenaran dan menolak dakwah Ibrahim. Namun, hal ini menjadi bukti kekuatan pendapat Ibrahim dalam menyampaikan pesan tauhid kepada manusia. Ibrahim melanjutkan dakwahnya, berkeliling dari satu wilayah ke wilayah lain, menyampaikan pesan Allah dengan hikmah dan kesabaran. Ia tak pernah gentar, meski menghadapi tantangan besar, karena ia yakin bahwa Allah selalu bersamanya. 6 bulan berlalu, sejak Rimbo menghilang, dan hutan telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang luar biasa. Pohon-pohon baru tumbuh, burung-burung yang pernah pergi mulai kembali, dan sungai-sungai yang sempat tercemar kini mengalir jernih. Namun, meskipun semuanya tampak baik, ada sesuatu yang memberatkan di hati Pak Raji. Setiap kali dia berjalan di hutan, dia merasa ada yang mengawasinya. Sesuatu yang besar, namun tidak pernah terlihat. Suatu malam, ketika Pak Raji duduk di depan rumah kayunya, dia mendengar suara gemuruh yang familiar. Tanah bergetar, dan dedaunan berbisik, dengan gemuruh angin. Pak Raji berdiri, mencoba mencari sumber suara itu. Kemudian, dari balik pohon-pohon besar, muncul Rimbo. Namun, kali ini dia tidak sendirian. Di belakang Rimbo, ada 4 kingkong lain, lebih kecil namun tampak kuat dan sehat. Rimbo telah menemukan keluarganya. Air mata menetes di pipi Pak Raji ketika dia menyadari apa yang terjadi. "Rimbo, kau menemukan mereka?" bisiknya dengan suara bergetar. Rimbo berjalan mendekat, mengeluarkan suara lembut, seolah memperkenalkan keluarganya kepada Pak Raji. Kingkong-kingkong itu mendekati Pak Raji dengan hati-hati, dan salah satu di antaranya bahkan mengulurkan tangan besar, untuk menyentuh bahunya. Pak Raji tertawa kecil, merasa diterima oleh makhluk-makhluk luar biasa itu. Malam itu, Pak Raji merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Rimbo telah menunjukkan bahwa hutan ini, bukan hanya tempat hidup bagi satu makhluk, tetapi rumah bagi banyak kehidupan, yang saling terhubung. Namun, sebuah pertanyaan besar muncul di benaknya, bagaimana melindungi keluarga Rimbo dari ancaman yang mungkin kembali di masa depan. Setelah Rimbo dan keluarganya muncul, hidup di hutan menjadi lebih dinamis. Penduduk desa mulai sering melihat bayangan besar bergerak di antara pepohonan. Rimbo dan keluarganya menjadi penjaga sejati hutan Kalimantan. Mereka menjaga ekosistem tetap seimbang, memastikan tidak ada ancaman yang datang dari manusia atau hewan lain yang merusak. Namun,
kehadiran keluarga Rimbo juga membawa perhatian baru dari dunia luar. Para peneliti kembali datang, kali ini dengan niat baik. Mereka ingin mempelajari Rimbo dan keluarganya untuk memahami lebih banyak tentang King Kong raksasa yang dianggap sebagai spesies baru. Pak Raji setuju untuk bekerja sama, tetapi dengan satu syarat, mereka tidak boleh mengganggu kehidupan alami King Kong tersebut. Sementara itu, Rimbo menunjukkan kecerdasan luar biasa. Dia memimpin keluarganya membangun sarang di atas pohon-pohon tertinggi, jauh dari jangkauan manusia. Mereka juga mulai membantu penduduk desa dengan cara tak terduga, seperti mengusir monyet-monyet liar, yang mencuri hasil panen atau membantu mengangkat kayu besar yang tumbang. Pak Raji, yang kini dikenal sebagai penjaga hutan sejati, diundang untuk berbicara di berbagai acara lingkungan. Dia menceritakan kisah Rimbo dan keluarganya, menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam. Namun, di tengah semua kesuksesan itu, ancaman baru mulai muncul. Beberapa perusahaan besar mulai mengincar hutan Kalimantan untuk ekspansi bisnis. Mereka menawarkan kompensasi besar kepada pemerintah dan penduduk desa untuk mendapatkan akses ke wilayah tertentu. Pak Raji, yang sudah lelah dengan tipu daya manusia, memimpin perlawanan dengan dukungan penuh dari Bu Maya dan aktivis lingkungan lainnya. Rimbo dan keluarganya kembali memainkan peran penting. Mereka menunjukkan kekuatan mereka dengan menghadang alat-alat berat yang mencoba memasuki hutan. Para peneliti yang sebelumnya datang untuk mempelajari Rimbo, kini berdiri di pihak Pak Raji, memberikan dukungan moral dan data ilmiah untuk melawan perusahaan-perusahaan tersebut. Pertempuran terakhir berlangsung lama, tetapi akhirnya pihak Pak Raji menang. Pemerintah pusat, di bawah tekanan internasional, menetapkan undang-undang baru, yang melarang segala bentuk eksploitasi di kawasan konservasi tersebut. Hutan Kalimantan kembali aman, dan Rimbo serta keluarganya dapat hidup damai. Di penghujung cerita, Pak Raji duduk di bawah pohon besar bersama Rimbo. Kamu tahu, Rimbo, aku tidak akan ada di sini selamanya. Tapi aku tahu kamu akan menjaga hutan ini, bahkan setelah aku pergi, kata Pak Raji dengan senyum lembut. Rimbo mengeluarkan suara rendah, seolah berjanji bahwa dia akan melakukannya. Pak Raji menatap matahari yang terbenam di atas hutan, merasa damai dengan hidupnya. Namun, dia juga sadar bahwa perjuangan untuk melindungi alam tidak akan pernah benar-benar selesai. Pertanyaannya kini adalah, siapa yang akan melanjutkan perjuangan itu ketika dia tiada? Pak Raji semakin tua, dan tubuhnya tidak sekuat dulu. Meski begitu, semangatnya untuk menjaga hutan Kalimantan tetap menyala. Setiap hari, dia berjalan di bawah rindangnya pohon-pohon besar bersama Rimbo, yang kini menjadi pemimpin keluarganya. Kakek tua itu menyadari bahwa waktunya untuk menjaga hutan secara langsung semakin terbatas. Dia harus memikirkan warisan yang bisa dia tinggalkan. Suatu hari, Bu Maya kembali ke desa membawa kabar penting. Pak Raji, ada sebuah organisasi internasional yang ingin mendanai konservasi hutan ini. Mereka juga ingin menjadikan kawasan ini sebagai pusat pendidikan lingkungan untuk generasi muda, kata Bu Maya. Mata Pak Raji berbinar mendengar kabar itu. Ini adalah peluang besar untuk memastikan hutan tetap terjaga, bahkan setelah dia tiada. Namun, ada satu masalah. Untuk melaksanakan rencana itu, desa-desa di sekitar hutan harus bekerja sama. Tidak semua penduduk setuju, terutama mereka yang masih tergiur dengan iming-iming uang dari perusahaan besar. Kenapa kita harus peduli dengan hutan ini? Apa gunanya kalau kita tetap miskin? Protes salah satu warga dalam rapat desa. Pak Raji berdiri di tengah rapat dengan tongkat kayunya. Suaranya bergetar namun penuh wibawa. Hutan ini adalah rumah kita. Rimbo dan keluarganya adalah penjaganya,
tapi mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Kalau kita menghancurkan hutan ini demi uang, apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita? Tidak ada yang bisa membeli udara segar dan air bersih, katanya. Setelah malam panjang penuh perdebatan, mayoritas penduduk akhirnya setuju untuk mendukung program konservasi. Dengan bantuan Bu Maya, mereka memulai program pendidikan lingkungan bagi anak-anak, dan pelatihan bagi penduduk desa, untuk mendapatkan penghasilan dari kegiatan yang tidak merusak hutan, seperti ekowisata dan kerajinan tangan. Namun, tantangan baru muncul. Rimbo dan keluarganya mulai merasa terganggu dengan banyaknya aktivitas manusia di sekitar mereka. Dengan meningkatnya aktivitas konservasi, dan kedatangan wisatawan, kehidupan di hutan Kalimantan mulai berubah. Rimbo dan keluarganya, yang sebelumnya hidup dalam ketenangan, kini harus menghadapi kehadiran manusia yang terus meningkat. Beberapa pengunjung yang tidak disiplin mencoba mendekati kingkong-kingkong itu untuk mengambil foto, bahkan ada yang membawa makanan yang tidak seharusnya. Rimbo, yang selama ini bersikap tenang, mulai menunjukkan tanda-tanda gelisah. Suatu hari, salah satu anggota keluarganya, seekor kingkong muda, menyerang seorang pengunjung yang mendekatinya terlalu dekat. Meskipun pengunjung itu hanya terluka ringan, insiden tersebut menjadi berita besar. Media mulai mempertanyakan keamanan kawasan konservasi, dan beberapa pihak mendesak agar Rimbo dan keluarganya dipindahkan ke tempat yang lebih terpencil. Pak Raji, yang merasa bertanggung jawab, segera mengambil tindakan. Dia bertemu dengan Bu Maya dan para ahli untuk mencari solusi. Petik 2. Rimbo dan keluarganya adalah bagian dari hutan ini. Jika mereka dipindahkan, itu sama saja seperti memisahkan mereka dari rumah mereka, kata Pak Raji. Para ahli sepakat untuk membuat zona perlindungan khusus di dalam hutan, sebuah area yang hanya bisa diakses oleh Rimbo dan keluarganya. Penduduk desa dan wisatawan hanya diizinkan berada di sekitar zona luar. Proses ini tidak mudah, karena memerlukan koordinasi antara berbagai pihak, dan membutuhkan waktu yang lama. Sementara itu, Rimbo mulai menjauh dari area yang ramai. Dia membawa keluarganya ke bagian hutan yang lebih dalam, tempat mereka bisa hidup tanpa gangguan. Namun, dia tetap menjaga hubungan dengan Pak Raji, yang sesekali mengunjunginya dengan membawa buah-buahan. Dalam salah satu kunjungannya, Pak Raji berkata, "Maafkan kami, Rimbo. Kami tidak bermaksud mengganggumu. Kami hanya ingin memastikan hutan ini tetap ada untukmu dan generasimu." Rimbo menatap Pak Raji dengan mata penuh pengertian, seolah mengatakan bahwa dia memahami niat baik sahabatnya itu. Beberapa tahun berlalu, dan usia Pak Raji semakin tua. Tubuhnya sudah tidak kuat berjalan jauh, tetapi semangatnya tetap membara. Suatu pagi, dia memutuskan untuk pergi ke hutan untuk terakhir kalinya. Dia ingin melihat Rimbo dan keluarganya, memastikan mereka baik-baik saja, sebelum menyerahkan tanggung jawab kepada generasi berikutnya. Dengan bantuan Bu Maya dan beberapa penduduk desa, Pak Raji berjalan perlahan ke tempat Rimbo tinggal. Saat sampai di sana, dia disambut oleh Rimbo dan keluarganya, yang tampak sehat dan kuat. Pak Raji tersenyum lega, "Kamu telah menjaga hutan ini dengan baik, Rimbo. Aku bangga padamu," katanya. Namun, kunjungan itu tidak berlangsung lama. Langit tiba-tiba gelap, dan angin kencang mulai bertiup. Suara gemuruh datang dari kejauhan. Salah satu warga berteriak, "Tanah longsor, kita harus keluar dari sini." Semua orang panik, tetapi Pak Raji tetap tenang. Dia melihat bahwa jalur keluar mereka telah tertutup oleh pohon tumbang. Rimbo, yang menyadari bahaya itu, segera bertindak. Dia memimpin keluarganya untuk membuka jalan dengan kekuatan luar biasa, mengangkat pohon-pohon besar dan mengarahkan penduduk desa ke tempat yang aman. Namun, ketika semuanya sudah selamat,
Pak Raji tidak ikut bersama mereka. Dia tetap tinggal, terjebak di bawah batang pohon besar yang tidak sempat diangkat. Rimbo berusaha keras menyelamatkan sahabatnya, tetapi Pak Raji menghentikannya. Tidak apa-apa, Rimbo. Aku sudah tua. Kamu harus melanjutkan tanpa aku, katanya dengan suara lemah. Rimbo mengeluarkan raungan penuh kesedihan, tetapi dia akhirnya mundur, mengikuti perintah sahabatnya. Hari itu menjadi akhir perjalanan hidup Pak Raji, tetapi pengorbanannya tidak sia-sia. Berita tentang keberaniannya menyebar ke seluruh dunia, menginspirasi banyak orang untuk peduli pada lingkungan. Rimbo dan keluarganya tetap menjadi penjaga hutan Kalimantan, sementara penduduk desa dan generasi muda melanjutkan warisan Pak Raji untuk menjaga alam. Di hutan yang tenang, Rimbo sering terlihat duduk di bawah pohon besar, tempat Pak Raji menghembuskan napas terakhirnya, seolah-olah mengenang sahabat yang telah mengajarinya tentang arti persahabatan dan tanggung jawab. Hutan Kalimantan kini menjadi simbol harmoni antara manusia dan alam.